Wes. Halo. Petang ora sih? Pas ya cahaya nih. Iya, pas lah. Nanti kalau anu tambahin dikit lagi, pas sih menurutku, pas. Wes. Langsung kita syuting. Kita mau ngapain nih, Bro? Langsung opening. Langsung opening. Oke, halo dengan Bang Review di sini sama Saya Cak Kumar. Oke, Cak Kumar. Sama tukang burju. Iya, barusan lewat. Oke, akhirnya saya bisa kolaborasi dengan sang legenda, Waduh, legenda. dari Review Alliance yang jarang muncul, Hai. Bang Review. Oke, thank you. Dan sekarang kita mau bahas apa nih? Kita akan bahas spesial buat teman-teman yang penasaran gimana sih caranya menjadi seorang YouTuber dalam bidang teknologi atau gadget. Asik. Tips menjadi tech YouTuber. Asik. Oke. Ya, dari Bang Review dan juga saya. Oke, dari aku dulu ini. Oke. Nomor 1. Nomor 1. Oke, jadi yang pertama adalah niat sama motivasi. Betul tuh, niat. Kalau dulu pernah disebut-sebut motivasi itu nomor 1, bener. Karena harus ada motivasi dan niat. Oke, pertama niat. Jadi niatnya dulu cuman iseng, bukan cari duit. Soalnya kalau niatnya cari duit, pasti akan langsung kecewa. Karena pertama kali bikin video itu pasti nggak ada pendapatan yang masuk. Aku 2 tahun itu jadi YouTuber, hitungannya rugi terus karena pendapatan dari AdSense aku beliin gadget, diputar, dijual, dan nggak ada untung. Baru tahun ketiganya udah lumayan dapat untung gitu ya. Dan kalau misalnya niat juga, seperti teman-teman tahu mungkin sudah pernah nonton videonya ASRA yang lain. Jadi para teman-teman dari Review Alliance, mereka niat awalnya memang bukan duit juga, bukan duit malah. Karena yang mereka niat pertama ada seperti contohnya Putu Reza, dia kepengen, dia prihatin lah dengan kondisi pergadgetan di Indonesia, nggak ada orang yang bisa menjelaskan secara detail, secara lengkap. Ini mbok kat ngono ora apa-apa bukan. Ngomong kok gampang dikat. Oh, iya, terus apa siapa mana contoh ya? Moldi. Ya, Moldi Sama Irwan. Dia karena memang suka, passionnya adalah ngotak-ngatik gadget. Saya juga termasuk orang yang salah satunya kayak gitu. Jadi dari zaman dulu Nokia tuh memang sukanya ngotak-ngatik handphone. Kok mainan dindi omongan ini. Saya ngomong. Niat dan motivasi. Oke, motivasi itu penting karena dari situ kalau misalnya niatnya kita kuat, pasti apapun rintangannya pasti kita akan cari solusinya sendiri. Gitu. Ya, jadi intinya niatnya kalau aku dulu iseng buat sharing aja, dan dulu juga yang punya channel tek-tek juga baru dikit, jadi aku yang bikin Channel tek-tek. channel tek-tek. Di Surabaya ada jual tahu tek-tek. Oh, tahu tek-tek. Oke, kayaknya udah ya. Udah, itu yang pertama. Poin kedua, apa bro? Poin kedua adalah peralatan atau gear dan proses produksi. Itu yang penting. Tapi saya sarankan tidak harus memiliki secara lengkap semuanya di awal. Kenapa? Karena kita semua dulu awal juga nggak punya untuk Minjem ya? Minjem. Jadi kayak misalnya kamera, apa-apa dulu kita terbatas sekali. Jadi saran kita sih gear dari yang kamu punya dulu. Jadi misal kayak mau ngerekam, kalian pasti punya handphone kan? Ya sudah, pakai aja handphonenya untuk merekam gitu. Memang kalau misalnya di list secara kebutuhan semua banyak. Contohnya kamera butuh, audio butuh, terus kemudian lighting butuh, terus kemudian komputer butuh untuk ngedit maksudnya. Dan untuk komputer sendiri itu perlu editing software juga yang bisa digunakan seperti Adobe Premiere misalnya. Terus buat yang pakai Mac bisa Final Cut Pro atau Sony Vegas. Dulu saya pertama kali pakai Sony Vegas, atau pakai Corel. Apa Corel gitu? Apa Corel Draw? Corel itu ada kok, tapi aku lupa namanya. Ya itulah. Dan kalau misalnya memang belum punya itu semua, ya bisa pinjem punya temen, atau mulai dari yang simple seperti kalau misalnya Windows pasti ada Windows Movie Maker-nya kan, udah mulai dari situ. Atau misal mau bikin video pendek, ngedit pakai handphone juga bisa juga sebenarnya. Ya, benar. Bisa. Terus kalau saranku sih untuk peralatan,
misalnya udah punya duit lebih, mending beli yang bagus sekalian karena itu investasi daripada gonta-ganti terus ya. Kalau aku sih masih pakai ini Canon 700D. Itu kelasnya sebenarnya cupu. Tapi ya tapi nggak masalah. Yang penting karena di sini ada banyak ya. Kan ini YouTube resolusinya juga cuman kecil. Jadi kalau untuk pakai Canon 700D menurutku udah lumayan mumpuni. Yang penting adalah lighting. Ya lighting itu harus ada. Kalau kalian syutingnya indoor, kalau aku sih paling sering di outdoor, jadi lightingnya pakai matahari. Seperti kita saat sekarang ini, kita lightingnya pakai matahari, iya. Jadi ada cahaya masuk ke tenaga matahari. Tenaga matahari. Terus yang kedua adalah audio, ini juga penting banget. Karena kalau bikin video suaranya nggak jelas, nanti viewernya bingung kalian ngomongin apaan. Kalau saranku sih pakai yang murah bisa pakai mic lavalier, yang mic kabel itu dicolok ke kameranya. Tak tambahin, untuk audio, menurutku pribadi, audio itu lebih penting daripada visual. Karena kalau misalnya gambarnya gelap tapi suaramu jelas, itu orang masih bisa nerima daripada gambarnya terang tapi suaranya nggak ada atau nggak jelas. Itu lebih nggak bisa diterima sama orang. Jadi buat saya pribadi sih audio itu lebih penting menurutku. Terus kalau recording, pastiin tempatnya sepi. Gitu, misalnya di dalam kamar atau di kuburan. Gak bercanda. Kuburan sekarang nggak sepi. Oh nggak sepi ya. Ya pokoknya itu. Jadi kayak tadi ada apa sih burjo lewat, itu biasanya aku cut kalau lagi recording. Kayak gitu sih. Jadi kalau recording paling enak mungkin ya malam ya, paling sepi ya. Malam. Gitu. Terus apa lagi ya? Untuk belajar software itu banyak banget. Di YouTube, ya YouTube lebih dari TV. Ya itu banyak banget. Banyak banget, segala informasi ada di situ, tutorial apa ada semua. Mulai dari semua ya, dari kayak teknik syuting, teknik pengambilan gambar, sampai editing, cara mengedit, semuanya bikin logo atau apa ada semua. Semuanya ada. Jadi kalau kalian malas baca, mending nonton video lebih praktis. Gitu. Habis itu apa lagi nih? Ya poin ketiga. ATM, oke, bukan ini ya, bukan alat ambil uang ya. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi kalian bisa melihat tag YouTuber lain, bisa kalian tiru tekniknya, kalian amati, kalian kasih modifikasi dikit gitu biar ya proses belajar aja ya. Ya benar. Karena kalau misalnya di awal kan pasti kayak nggak kebayang gitu, kayak harus syutingnya gimana, angle ngambilnya gimana, ya sudah. Tiru aja yang sudah ada gitu untuk awal aja. Nanti lama-lama pasti akan punya karakter sendiri, punya ciri khas sendiri pasti. Ya benar. Dan ya banyak yang bisa kalian tiru. Nggak cuma YouTuber Indonesia, YouTuber luar negeri juga banyak. Aku sendiri ngefans sama MKBHD, si Jonathan Morrison, kemudian banyak banget. Dan aku banyak ngambil tips-tips juga dari mereka. Lanjut. Nomor 4. Yang keempat adalah ini berhubungan dengan self branding. Iya, oke. Oh iya. Yang keempat. Aku tuh. Oke. Terus yang keempat adalah apa ini? Uniqueness. Self branding. Ulang. Apa? Motor. Pasti berlucu. Ada motor lewat. Itu pokoknya nggak lucu-lucu. Oke, yang keempat tadi uniqueness atau self branding. Jadi kita harus ngasih sesuatu yang bikin channel kita unik ya. Jadi nggak istilahnya channelnya nggak tiru-tiru channel lain. Jadi ada sesuatu ciri khas di channelmu sendiri. Kayak kalau aku mungkin ciri khasnya agak medok, terus intronya lebay, suka ngomongnya rada lebay. Ya itu emang brandingnya Bang Review. Gitu ya. Kalau Bang Review sendiri kenapa kok namanya Bang Review? Bang Review. Abang-abang tukang review. Oh, dia karena abang-abang tukang review, bukan abang odong-odong. Jadi seperti itu. Jadi kayak misal harus punya self branding. Jadi kayak ini dia punya namanya Bang Review. Terus saya Ibro Kumar juga pakai nama dulu Ibro Kumar karena itu memang nama dari dulu. Zaman kuliah gitulah, nama nickname gitu. Terus ada teman-teman kita seperti Gadgetin, sobat HP yang biasa selalu manggil teman-temannya sebagai sobat gitu.
terus kemudian ada Kang Niko obat gaptek ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa gaptek itu ada obatnya. Nah itu ada salah satu contoh self branding yang tujuannya biar teman-teman mudah mengingat gitu. Iya. Jadi channel kalian unik dan ada karakternya sendiri, ada soul-nya gitu ya istilahnya ya. Ya. Gitu. Yang kelima, gimana cara dapetin gadget-gadget untuk direview? Nah, gimana bro? Yang pertama yang bisa dilakukan kalau kamu mampu beli. Beli sesuai kebutuhan dan kemudian review apa yang kamu punya. Nah benar, beli. Jadi beli, pastikan dirawat ya gadgetnya. Kalau udah beli nanti kalian jual lagi. Dijual lagi, mungkin ongkosnya apa? Harganya turun 100, 200, 300 gitu. Ya. Nanti kalian beliin gadget yang baru lagi. Jadi kalau saya kayak misalnya saya awal-awal dulu itu sempat kayak punya naruh budget Tukang sampah. Kayak saya dulu menganggarkan, saya nabung dulu sampai punya uang 2 juta. Setelah itu 2 juta itu yang jadi uang untuk modal. Jadi kayak buat beli handphone, nah begitu dijual lagi ya rugi 200-300. Begitu sambil ditambahin lagi, beli lagi, jual, beli lagi kayak gitu. Itu bisa salah satu caranya. Atau cara yang kedua adalah minjem. Nah, pinjem. Nah. Pasti punya teman kan? Pasti punya teman. Pinjem. Nah itu balik lagi ke niat tadi nomor 1. Makanya kalau misalnya niatnya kuat pasti akan mencari segala cara untuk dapat gadget ya, selain beli, pinjem, terus ya itu tadi. Dan ya itu tadi part pertama. Nanti masih ada 5 poin lagi yang bakal kita ungkapin ya secara belak-belakan. Yes. Review dan Ibro Kumar. Dan video berikutnya bakal tayang di channelnya Ibro Kumar. Yes. Jadi teman-teman para follower Budiman dari Bang Review, kalau misalnya penasaran pengen tahu 5 sisanya tips menjadi seorang tech YouTuber, bisa langsung ke cek channel saya Ibro Kumar. Nanti linknya ada di deskripsi video ya, atau bisa ngasih link tuh ya? Bisa ya. Kita ngikutin barengan. Enggak? Barengan baik. Yes, benar. Ya kayak gitu ya. Nanti setelah ini part selesai, langsung mampir ke channel Ibro Kumar dan jangan lupa untuk subscribe.